Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dena Stiarini. Jadi pada video kali ini saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Anggi Primasuti Handayani dan juga Muhammad Iqbal Astatian akan mempresentasikan materi Sistem Pengendalian Internal Manajemen. Jadi kami dari kelompok 10 kelas 06 SAKP 008 Prodi Akuntansi Universitas Pamulang akan memulai materi ini. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari pengendalian manajemen itu sendiri. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pengontrol internal untuk memberikan jaminan yang masuk akal atas aktivitas manajemen yang efektif. Jika pengendalian manajemen dianggap sebagai hierarki yang terutama terdiri dari manajer dan anggota organisasi lainnya, efektivitas kegiatan manajemen dianggap sebagai strategi organisasi. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk menerapkan strategi dari organisasi tersebut. Tujuan pengendalian manajemen adalah menerapkan strategi sebagai tujuan organisasi sehingga dapat dicapai. Dengan demikian, konotasi manajemen dapat digambarkan sebagai berikut. Tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk menerapkan strategi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Secara khusus, tujuan pengendalian manajemen adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Berikutnya ada pengertian pengendalian internal. Di sini terbagi dari beberapa. Yang pertama itu ada pemeriksaan internal, itu dari sebelum 940-an. Pengendalian internal berkembang dari pemeriksaan internal yang lahir dalam manajemen perbendaharaan negara Mesir kuno. Sebelum tahun 1940-an, para ahli telah mengenal pemeriksaan internal, meskipun pengendalian internal telah disebutkan atau didefinisikan. Yang pertama itu menurut Kamus Akuntan Kohler, sistem pemeriksaan internal mengacu pada penunjukan proses bisnis yang menyediakan organisasi dan operasi yang efektif. Sistem pemeriksaan internal ini juga untuk mencegah terjadinya kesalahan dan transaksi ilegal. Karakteristik utamanya adalah pemisah tugas, yang mengharuskan setiap personel atau departemen tidak boleh memiliki otoritas penuh untuk mendapatkan akses ke bagian tertentu dari proses bisnis. Orang atau departemen membutuhkan pemeriksaan silang atau pengendalian silang. Merancang sistem pemeriksaan internal yang efektif adalah untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis individu melewati prosedur yang diperlukan. Dan di antara prosedur ini, sistem pemeriksaan internal selalu merupakan bagian yang tak terpisahkan. Yang kedua yaitu sistem pengendalian internal dari akhir tahun 1940-an hingga 1970-an. Pada akhir tahun 1940-an, pengendalian internal menggantikan pemeriksaan internal. Pada tahun 1949, Komite Audit American Institute of Certified Public Accountants atau yang disingkat AICPA melaporkan dalam pengendalian internal yaitu elemen sistem terkoordinasi dan pentingnya untuk manajemen dan akuntan publik independen laporan khusus. American Institute of Certified Public Accountants, Komite on Auditing Procedure 1949 ini pertama kali membuat definisi resmi pengendalian internal karena mencakup desain struktur organisasi dan semua metode tindakan terkoordinasi yang diterapkan dalam organisasi yang digunakan untuk sistem pengendalian manajemen dalam Dr. Agus Wibowo. Melindungi aset, memeriksa keakuratan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi. Kemudian mempromosikan penerapan kebijakan manajemen yang diberikan. Konsep-konsep tersebut mendefinisikan isi, metode, dan tujuannya, mengembangkan teori dan metode pemeriksaan internal, dan berkontribusi pada munculnya pengembangan pengendalian internal yang mendapat perhatian luas. Yang ketiga itu ada struktur pengendalian internal dari tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Perusahaan mulai mengatur pengendalian internal mereka setelah undang-undang dari Foreign Corrupt Practice Act atau disingkat FCPA. Banyak kelompok kerja dan otoritas lokal mempelajari pengendalian internal dari perspektif yang berbeda juga. Misalnya Komite Audit American Institute of Certified Public Accountants atau yang disingkat AICPA menyatakan laporan, kesimpulan, dan rekomendasi dan pernyataan standar audit nomor 30 tahun 1980, nomor 43 tahun 1982, dan nomor 48 tahun 1984.
Kemudian Financial Education Initiative atau FEI mendeklarasikan pengendalian internal di 62 sistem pengendalian manajemen menurut Dr. Agus Wibowo. Perusahaan Amerika Serikat yaitu The Statement of the Art Securities and Exchange Commissions atau yang disingkat SEC mendeklarasikan Statement of Management on Internal Accounting Control, dan Institute of Internal Auditors mendeklarasikan Statement on Internal Auditing Standard nomor 1, yaitu kontrol, konsep dan tanggung jawab dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada kerangka pengendalian internal terintegrasi dari tahun 1990-an sampai dengan awal abad 21. Pada tahun 1992, karena saran dari Komisi Treatway, sponsor komite mengorganisir komisi lain, yaitu Komite Organisasi Sponsor dari The Treatway Commission (KOSO) untuk mengkhususkan diri dalam penelitian pengendalian internal. Komisi Nasional yang mengusulkan kerangka kerja terintegrasi pengendalian internal, laporan KOSO, terdiri dari 5 asosiasi profesi utama, yaitu diantaranya ada American Accounting Association atau yang disingkat AAA, kemudian American Institute of Certified Public Accountants atau yang disingkat AICPA, kemudian Financial Executive International atau yang disingkat FEI, lalu ada Institute Auditor Internal atau yang disingkat dengan IIA, dan kemudian ada Asosiasi Akuntan Nasional atau sekarang Institut Akuntansi Manajemen yang disingkat dengan IMA. Laporan COSO mengusulkan bahwa pengendalian internal secara luas didefinisikan sebagai proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personel lain entitas untuk memberi jaminan yang wajar atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, yang terakhir di sini ada kerangka kerja terintegrasi manajemen resiko setelah abad ke-21. Pada tahun 2001, KOSO mendelegasikan PricewaterhouseCoopers untuk mengembangkan kerangka kerja yang siap digunakan untuk mengevaluasi manajemen dan melakukan manajemen resiko perusahaan. Selama periode itu, serangkaian skandal dan kegagalan bisnis tingkat tinggi terjadi dan investor, personel perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya menderita kerugian yang luar biasa. Setelah itu, seruan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan manajemen resiko dengan undang-undang baru, peraturan dan standar pencatatan berkembang pesat. Orang-orang berharap bahwa kerangka kerja manajemen risiko perusahaan dengan prinsip dan konsep utama, bahasa yang sama, dan arahan serta panduan yang jelas dapat dibentuk. Kemudian COSO juga mendeklarasikan Enterprise Risk Management Integrated Framework pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini, dan mereka mengharapkan framework tersebut dapat diterima secara luas oleh perusahaan dan organisasi lain, dan tentunya semua pemangku kepentingan dan pihak yang berkepentingan. Enterprise Risk Management Integrated Framework memperluas kontrol internal dan memberikan fokus yang lebih kuat dan ekstensif pada subjek yang lebih luas dari manajemen risiko perusahaan. Praktisi mungkin tidak hanya melihat kerangka ini baik untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal mereka, tetapi juga dapat bergerak menuju proses manajemen risiko yang lebih lengkap. Kerangka kerja manajemen risiko perusahaan ini diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. 4 tujuan tersebut yaitu diantaranya yang pertama ada strategis, sasaran tingkat tinggi, selaras dengan dan mendukung misinya. Yang kedua operasi, penggunaan sumber dayanya secara efektif dan efisien. Kemudian ada pelaporan, yaitu keandalan dari pelaporan tersebut. Dan ada kepatuhan dan peraturan yang berlaku. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anggi Primastuti Handayani. Selanjutnya ada sifat-sifat pengendalian internal. Yang pertama ada kualitas karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua ada rencana organisasi yang memberikan tanggung jawab dan fungsi secara layak yang bersetujuan
untuk mencegah terjadinya kecurangan dan dengan adanya koordinasi. Yang ketiga, ada sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik dan pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas aktiva, hutang, penghasilan, dan biaya. Yang keempat, ada pengendalian internal terhadap penggunaan aktiva dan dokumen serta formulir yang penting. Selanjutnya ada tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal yang diciptakan dalam suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama ada menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua ada tujuan untuk memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga ada tujuan untuk mendorong efisiensi operasi perusahaan. Yang keempat ada tujuan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. Selanjutnya ada keterbatasan pengendalian internal. Menurut Mulyadi, pada tahun 2016, beberapa keterbatasan alamiah yang sering dihadapi dalam setiap pengendalian internal adalah yang pertama ada penghasilan oleh manajemen. Pihak manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi, manajer, penyajian, kondisi keuangan yang berlebihan, dan kepatuhan umum. Yang kedua ada kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personil lainnya dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan berisi yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya. Yang ketiga ada solusi tindakan bersama ke beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang oleh perusahaan. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada formulasi kebijakan dan prosedur oleh perseroan yang dilakukan melalui kajian yang dipersetujuan sampai dengan tingkat otorisasi yang telah ditetapkan. Kebijakan dan prosedur perseroan dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu penjualan dan pemasaran, finansial, operasional, governance, serta general affair. Yang kedua, pembaharuan kebijakan prosedur dalam pembentukan, perbaikan, dan penyempurnaan proses yang sudah ada, baik menyangkut keuangan maupun operasional perseroan menjadi satu sinergi proses atau integrasi. Yang ketiga ada proses sosialisasi kebijakan dan prosedur melalui internet dan jaringan web. Yang keempat ada formalisasi kode etik perseroan, code of conduct yang mencakup penerapan nilai etika integritas karyawan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui metode internet, portal, atau perseroan. Yang kelima, ada penggunaan program komputer yang terintegrasi dalam transaksi keuangan dan operasional penjualan, programming, dan SDM. Pemisahan fungsi sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam struktur organisasi perseroan dan unit usaha. Yang ketujuh, ada adanya supervisi oleh atasan masing-masing pada setiap tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Iqbal. Saya Muhammad Iqbal Astahtian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai sistem manajemen risiko dan sistem manajemen risiko yang diterapkan perseroan. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama. Pembahasan pertama ini saya akan membahas mengenai sistem manajemen risiko. Pada sistem manajemen risiko terdapat komitmen manajemen risiko. Perseroan secara konsisten menerapkan manajemen risiko dalam setiap aktivitas usaha termasuk pada aktivitas operasional dan non-operasional. Penerapan manajemen risiko juga menjadi kepedulian setiap tingkat atau level organisasi di perseroan. Sistem manajemen risiko perseroan diterapkan guna mengevaluasi efektivitas lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kegiatan, penilaian risiko, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi beserta pengawasan. Selanjutnya, sistem manajemen risiko yang diterapkan perseroan.
Manajemen risiko perusahaan dilaksanakan melalui seluruh jaringan dalam manajemen sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Yang pertama, terdapat GCP atau Group Corporate Policy sebagai fungsi identifikasi risiko yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Yang kedua, terdapat Internal Control sebagai fungsi pengendalian internal manajemen risiko. Yang ketiga, terdapat Internal Audit sebagai fungsi evaluasi dari sistem manajemen risiko, pengendalian internal dan perangkat sistem informasi manajemen terkait. Yang keempat, terdapat IT Audit sebagai fungsi memastikan kecukupan kontrol atas sistem yang digunakan oleh perseroan. Yang kelima, terdapat CCSI atau Corporate and Control Self-Assessment sebagai fungsi evaluasi dari sistem manajemen risiko, pengendalian internal dan perangkat sistem informasi manajemen terkait. Dan yang terakhir yaitu MARS atau Management Awareness Reporting System sebagai fungsi manajemen risiko dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perseroan dan unit usaha tersebut. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam penyampaian maupun PowerPoint yang telah kami sampaikan. Saya mewakili kedua teman saya, yaitu Anggi Primastuti Handayani beserta Dena Setiarini pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.